Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah Anda membayangkan sebuah organisasi yang tidak hanya bertahan, tetapi juga terus tumbuh dan berkembang? Organisasi seperti ini dikenal sebagai organisasi belajar. Menurut Michael Marquardt, organisasi belajar adalah sebuah sistem yang hidup dan terus bergerak. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen kunci yang saling terkait dan saling mendukung. Mari kita bahas satu persatu komponen penting dalam organisasi belajar. Komponen yang pertama adalah pembelajaran sebagai jantung dari organisasi. Pembelajaran adalah jantung dari setiap organisasi, di mana bukan hanya tentang menghafal fakta, tetapi juga tentang menerapkan pengetahuan baru untuk memecahkan masalah dan menciptakan inovasi. Bayangkan, sebuah perusahaan yang selalu mencari cara baru untuk meningkatkan produktivitas atau memberikan pelayanan yang lebih baik. Inilah esensi dari pembelajaran organisasi atau organisasi belajar. Komponen yang kedua adalah organisasi sebagai struktur yang mendukung pembelajaran. Organisasi sebagai struktur yang mendukung pembelajaran. Struktur organisasi harus mendukung proses pembelajaran tentunya. Hal ini artinya menciptakan lingkungan kerja yang terbuka, kolaboratif, dan fleksibel. Sebuah perusahaan di mana karyawan dari berbagai departemen dapat dengan mudah berbagi ide dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Hal ini adalah contoh dari struktur organisasi yang mendukung pembelajaran. Komponen yang ketiga adalah pengetahuan sebagai aset kunci. Pengetahuan adalah aset yang paling berharga bagi sebuah organisasi. Hal ini mencakup segala sesuatu mulai dari pengalaman karyawan hingga data yang tersimpan dalam sistem. Organisasi belajar yang sukses adalah organisasi yang mampu mengelola pengetahuan dengan baik, baik itu pengetahuan eksplisit maupun pengetahuan intrinsik. Komponen yang keempat adalah manusia sebagai pendorong pembelajaran. Manusia atau orang adalah kunci keberhasilan organisasi belajar. Setiap individu memiliki peran penting dalam menciptakan berbagai dan menerapkan pengetahuan. Pemimpin yang inspiratif, karyawan yang bersemangat, dan budaya yang mendukung pembelajaran adalah faktor-faktor kunci dalam membangun organisasi belajar yang sukses. Teknologi sebagai alat pendukung memiliki peranan sebagai alat bantu untuk mempercepat proses pembelajaran. Dengan teknologi, kita dapat mengakses informasi dengan lebih mudah, berkolaborasi dengan orang-orang di seluruh dunia, dan menyimpan pengetahuan secara digital. Namun, teknologi hanyalah alat. Yang terpenting adalah bagaimana kita menggunakan teknologi untuk mendukung pembelajaran. Kelima komponen ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Pembelajaran yang efektif membutuhkan organisasi yang mendukung, pengetahuan yang dikelola dengan baik, orang-orang yang terlibat, dan teknologi yang tepat. Organisasi belajar adalah sebuah sistem yang hidup dan terus berkembang. Sistem organisasi belajar ini bersifat dinamis dan terintegrasi, di mana pembelajaran terjadi karena adanya interaksi antara individu dan pengetahuan, didukung oleh struktur organisasi yang memungkinkan serta teknologi yang memfasilitasi. Kemudian manusia belajar melalui pengalaman dan berkontribusi terhadap pengetahuan baru yang kemudian didistribusikan melalui teknologi. Pengetahuan yang dihasilkan harus dimanfaatkan oleh seluruh anggota organisasi untuk menghasilkan nilai baru dan menjaga daya saing organisasi.
Sistem organisasi menurut Marquardt menekankan bahwa keselarasan antara learning, organization, knowledge, people, dan teknologi akan menciptakan sistem organisasi yang tidak hanya mampu bertahan, tapi juga berkembang di lingkungan yang terus berubah. Inilah yang menjadikan organisasi belajar sebagai sistem yang efektif. Dengan membangun organisasi belajar, kita dapat menciptakan tempat kerja yang lebih inovatif, lebih produktif, dan lebih menyenangkan tentunya. Jadi, apakah organisasi Anda sudah menjadi organisasi belajar? Demikian materi ini telah selesai. Terima kasih telah menyimak. Semoga bisa memberikan wawasan baru dan sampai jumpa di video berikutnya.